Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai Kusatrio bakal mempresentasikan apa itu wireless konfigurasi. Jadi anggota kelompok saya ada 3 orang dari Kusatrio, nama saya sendiri Irfan Setio Nugroho dan Muhammad Faisal. Jadi pengertian dari wireless access point itu adalah perangkat keras jaringan yang memungkinkan perangkat sesuai WiFi untuk terhubung ke jaringan kabel. Jadi WAP itu biasanya terhubung ke router melalui jaringan kabel sebagai perangkat mandiri. Namun juga dapat menjadi komponen integral dari router itu sendiri. Wireless access point dibedakan dari hotspot yang merupakan lokasi fisik di mana akses WiFi ke WLAN tersedia. Nah, jaringan wireless seringkali masih membingungkan bagi kebanyakan orang. Nah, padahal banyak produsen perangkat jaringan wireless sudah mencoba menyederhanakan proses instalasi dan konfigurasi. Memang pada dasarnya agar melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan internet WiFi harus memiliki keahlian khusus di bidang jaringan internet dan komputer. Nah, jadi nggak semua orang tuh kalau misalnya mau ngekonfig WAP itu sendiri nggak harus dia lulusan dari SMK TKJ atau punya dari jurusan kuliahnya sarjana komputer, nggak mesti. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja. Jadi saya bakal jelasin dari sini cara konfigurasi wireless. Nah, tapi bagi siapa saja sebenarnya dapat dengan mudah mempelajari cara setting dan konfigurasi jaringan WiFi ini jika mau. Meskipun masih juga banyak pengguna lebih memilih membayar teknisi untuk datang. Nah, memang kalau punya duit mah, biasanya orang-orang itu bakal bayar teknisinya untuk datang ke rumah mereka tuh. Ngamatin dan melakukan pemetaan lingkungan dan mengatur router. Dan ini tentu akan menghabiskan uang. Karena tuh zaman sekarang nggak ada yang murah, semuanya pasti mahal. Apalagi WiFi sangat diperlukan zaman di masa-masa pandemi kayak gini. Apalagi jika terjadi trouble di kemudian hari, tentu Anda akan kesulitan dan selalu memanggil teknisi secara terus-menerus. Jadi kalau daripada memanggil teknisi secara terus-menerus, lebih baik kita belajar aja di sini. Jadi nge-config sendiri. Nah, biasanya ini alat yang biasa digunakan sebelum melakukan konflik itu ada pertama access point, antena omni, kabel pigtail, PoE atau disebut power over internet, kabel UTP atau STP, penangkal petir atau disebut dengan lightning arrestor, dan tower. Kekurangan dari wireless. Yang pertama dari cuaca. Jadi tuh cuaca itu sangat ngaruh ya. Ada yang ngaruh, ada yang nggak ngaruh juga sih. Jadi kalau semakin apalagi angin badai gitu. Jadi kecepatan sinyalnya itu bakal berkurang. Nah, yang kedua ada perangkat yang digunakan mahal dibanding menggunakan kabel. Memang benar, lebih mahal. Keamanan mudah dibobol dibandingkan menggunakan kabel. Karena itu dia, ya pokoknya mudah dibobol. Koneksi lebih lambat dibandingkan kabel kan. Nah, kelebihan dari wireless. Biayanya emang lebih murah dibanding kabel. Pembangunannya cepat. Jadi kalau misalnya Anda nyoba masang WiFi dari contohnya provider kayak First Media, IndiHome. Nah, itu sehari dia datang teknisinya masang nge-config cepat, cuman sehari udah jadi. Jadi hari itu juga Anda bisa bisa make. Nah, selanjutnya mudah dikembangkan. Jadi nggak cuman rumah doang, jadi bisa wilayah wilayah kantor, wilayah segala macam pokoknya lah. Dan infrastruktur berdimensi kecil. Jadi nggak butuh dimensi-dimensi besar. Berbagi file lebih mudah, lebih cepat. Nah, standar wireless ada 4. Yang pertama ada wireless AC, standar terbaru, belum ditandatangani secara resmi. Ada wireless AC. Ini adalah standar tercepat yang tersedia dengan kecepatan hingga giga per detik. Ini sebenarnya udah ada ini di kayak kantor-kantor Google segala macam. Nah, makanya kayak gini. Wireless N, standar paling umum saat ini hampir semua router dan perangkat wireless menggunakan wireless N.
ini relatif cepat dan ketika digunakan dengan 5 GHz memiliki banyak saluran tersedia. Nah, ini biasanya dipakai buat rumahan atau segala macam lah. BNG Wireless, teknologi lawas ini udah lama, yang hadir lebih lama. Relatif lambat, sebisa mungkin hindari menggunakan jenis ini. Ini menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz, sehingga hanya memiliki 3 saluran yang tidak tumpang tindih untuk digunakan. Terus yang terakhir ada wireless A. Dirilis pada waktu yang sama dengan wireless B. Lebih cepat dari B tetapi lebih lambat dibandingkan dengan IN, N, dan AC yang telah menggantikannya. Nah, wireless enkripsi. Sangat penting bahwa data wireless Anda dilindungi dengan enkripsi yang kuat. Jadi ada 3 macam enkripsi itu, ada WiFi yang lemah. Harus dihindari nih kayak gini nih, digunakan pada perangkat lawas. WiFi dapat dengan mudah tidak dienkripsi atau diretas. WPA cukup kuat menggunakan TKIP dengan password atau kunci. WPA2 sangat disarankan nih pakai ginian nih. Itu kayak kalau misalnya Anda bisa lihat di handphone Anda di setting, nah di hotspot tuh dia menggunakan WPA2 biasanya. Jadi menggunakan standar eksekusi lanjutan dengan password atau kunci. Jadi banyak router wireless menggunakan ya kalau nggak WPA2, WPA. Ini bagus emang buat perangkat WPA yang lebih tua untuk mengakses VLAN. Nah, selanjutnya konfigurasi wireless router dalam beberapa klik. Jadi pada MikroTik router OS versi yang terbaru nih, 5,15 telah diperkenalkan menu baru namanya QuickSet. Sesuai namanya QuickSet, ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasanya dalam melakukan setting MikroTik kita perlu mengakses banyak menu, dengan QuickSet kita tidak perlu melakukan itu. Pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN sudah tersedia pada QuickSet. Menu QuickSet hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless, baik bisa berfungsi sebagai AP, lisensi level 4 nih ya, atau CPE, lisensi level 3. Anda bisa mengakses QuickSet pada menu paling atas ketika Anda remote router via Winbox ataupun Webpick. Nah, ini tampilan QuickSet pada Winbox nih. Buram ya, jadi saya download gambarnya. Selanjutnya ada QuickSet untuk wireless station atau CPE. Contoh kasus, kita akan konfigurasi wireless router MikroTik agar bisa terkoneksi ke internet melalui sebuah AP. Konfigurasi AP yang sudah ada sebagai berikut nih. Yang pertama ada SSID atau QuickSet. Yang kedua ada band, satu kecepatan sampai 5 GHz. Frekuensinya itu bisa sampai 5180 tanpa wireless security. Dan selanjutnya ada IP address 10.10.20.1/24 dengan DHCP server aktif. Pada contoh ini menggunakan router boot SXT strip 5 PND dengan asumsi kondisi lapangan ideal untuk membangun wireless link. Ada beberapa parameter yang perlu kita konfigurasi pada QuickSet. Sama ketika kita menggunakan cara setting biasa. Nah, pertama kita lakukan setting agar wireless berfungsi sebagai station. By default ketika kita akses, QuickSet memfungsikan wireless sebagai CPE dan otomatis melakukan scanning AP yang berada dalam jangkauan. Dengan begitu, kita tidak perlu mengubah mode wireless, tinggal kita koneksiin aja nih ke access point yang kita maksud. Nah, jika pada sisi XP mengaktifkan wireless security WPA2 atau WPA2, maka di samping tombol connect otomatis muncul kotak isian WPA password. Kayak di contoh nih, gambar di samping. Jadi dia bakal muncul WPA passwordnya. Nah, selanjutnya konfigurasi router agar bisa bekerja pada mode routing. Setup menu konfigurasi mode sama dengan router. Jika konfigurasi mode bridge, maka router akan berfungsi untuk bridging network. Router akan membuat bridge untuk WLAN dan Ether1. Contoh gambar seperti di bawah ini ya. Oke, selanjutnya. Langkah ketiga, set WLAN address execution sama dengan DHCP
Agar router bisa mendapatkan informasi IP address otomatis dari IP DHCP server, ada tiga pilihan nih. Pada dasar equation yaitu DHCP, PPPoE, dan static. Bila disesuaikan dengan kondisi di lapangan, jika Anda berlangganan provider yang proses koneksi menggunakan ideal up, bisa digunakan pilihan kedua, yaitu PPPoE. Anda juga bisa menggunakan pilihan ketiga, yaitu static, dengan cara send when IP address, IP gateway, dan IP DNS server secara manual. Langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi untuk distribusi ke arah jaringan lokal. Tentukan IP untuk jaringan lokal atau LAN pada parameter LAN IP address. Contoh, nih ya, IP-nya 192.168.88.1/24. Karena ketika setting wireless sebagai SPI, maka LAN IP address ini akan terpasang pada interface header 1. Kita juga bisa melakukan setting agar klien pada jaringan lokal mendapatkan dari router dengan DHCP. Aktifkan DHCP server pada interface lokal header 1. Parameter DHCP service, lalu tentukan range IP yang akan dipinjam pada parameter DHCP server range. Terakhir, aktifkan NAT dengan mencentang parameter NAT. Maka QuickSet akan menambahkan rule source NAT merge queue pada IP fairload NAT. QuickSet untuk wireless access point. Selain digunakan untuk setting wireless station, dengan QuickSet kita juga bisa lakukan setting wireless access point. Untuk mode access point, terdapat beberapa submenu untuk melakukan konfigurasi yang hampir sama pada mode CPI sebelumnya. Atur juga WAN dan LAN IP address. Ada perbedaan antara mode CPI dan EP pada parameter ini. Ketika melakukan setting untuk mode CPI, yang dimaksud dari WAN port adalah WLAN 1, sedangkan LAN port adalah ED 1. Pada mode EP ini kebalikannya. Jadi WAN port tuh sama aja kayak ED 1, sedangkan WLAN sama dengan WLAN 1. Sehingga untuk pengaturan di atas, IP address-nya jadi 192.168.5.5/24 akan terpasang pada header 1 dan IP address 10.20.20.1/24 terpasang pada WLAN router. Jadi seperti itu. Atur juga kan udah nih, cukup mudah ya kan. Jadi QuickSet itu sangat cocok digunakan ketika melakukan setting untuk RB yang hanya mempunyai satu interface WLAN dan satu header 1. Contohnya kayak SXT series, ada Groove series, Metal series, dan sebagainya. Hanya dengan mengakses satu menu QuickSet, jadi setting standard wireless router sudah bisa dilakukan. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya mau ditanya mau nanya-nanya lagi ada di komentar aja nanya. Boleh like, mungkin kalau misalnya Anda suka kalau mau video ini boleh subscribe juga kalau misalnya mau berlangganan. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.